Halo dan bahagia, kami dari kelompok 5 Pasar Modal Universitas Sarjana Biaya Mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya Rizky Andrian, NIM 2016-008-390. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ani Wijayanti, NIM 2018-008-365, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Renita Carla Ramadhani, NIM 2018-008-375. Nah, penjelasan yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai indeks harga saham. Nah, indeks harga saham merupakan catatan pergerakan perubahan maupun pergerakan harga saham sejak pertama kali beredar sampai pada suatu saat tertentu berdasarkan satuan angka dasar yang telah disepakati. Nah, kemudian saya akan menjelaskan 5 macam indeks harga saham. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 4 saja. Kemudian yang penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama yaitu indeks harga gabungan atau IHSG atau Composite Stock Price Index. Nah, untuk menganalisis indeks harga saham gabungan ini menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen penghitungan indeks. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sejarah tentang indeks harga saham gabungan, yaitu indeks harga saham gabungan pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat di bursa, baik saham biasa maupun saham preferen. Nah, pasti di sini teman-teman sudah mengetahui ya apa itu saham biasa, tetapi untuk yang saham preferen pasti masih bertanya-tanya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan saham preferen, yaitu saham yang memberikan prioritas pilihan atau preferen kepada pemegangnya. Nah, prioritas ini bisa berupa berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen. Nah, kemudian indeks yang kedua adalah indeks sektoral. Nah, indeks sektoral ini merupakan sub-indeks dari indeks harga saham gabungan. Semua saham yang tercatat di BEI diklasifikasikan industri yang telah ditetapkan BEI yang diberi nama yaitu JASICA, Jakarta Stock Exchange Industrial Classification. Nah, JASICA ini meliputi yang pertama, sektor primer atau ekstraktif, meliputi pertanian dan pertambangan. Kemudian yang kedua, sektor sekunder atau industrial pengolahan atau manufaktur, meliputi industri dasar dan kimia. Kemudian yang kedua, aneka tambang. Kemudian yang ketiga, aneka barang konsumsi. Kemudian sektor tersier atau jasa, meliputi properti dan real estate. Kemudian yang selanjutnya yaitu transportasi dan infrastruktur. Kemudian yang ketiga keuangan. Kemudian yang terakhir perdagangan jasa dan investasi. Kemudian yang ketiga yaitu indeks LQ045. Nah, indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan, mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Yang keempat yaitu indeks Jakarta Islamic Index. Nah, Jakarta Islamic Index ini mempunyai 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Benareksa Investment Management. Nah, terima kasih penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, indeks papan utama dan papan pengembangan. Nah, pada tanggal 8 April 2002, BEI meluncurkan 2 indeks baru, yaitu indeks papan utama dan papan pengembangan. Nah, skala menengah ini diukur dari aset minimal 10 miliar rupiah. Nah, sedang papan utama mensyaratkan aset minimal 300 miliar rupiah. Nah, kedua indeks ini adalah indeks yang dihitung dengan metode yang sama dengan perhitungan indeks BEI lainnya, yaitu indeks yang menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pasar atau market value weighted
Average Index. Nah, perhitungan indeks dilakukan setiap hari bursa mulai pada saat perdagangan saham dibuka pukul 9.30 hingga akhir perdagangan saham pukul 16.00. Selain aset, papan pengembangan juga tidak mengharuskan perusahaan untung dalam 2 tahun berturut-turut sebelum go public seperti halnya syarat perusahaan yang tercatat di papan utama. Bila dalam 3 tahun berturut-turut emiten yang selama ini sudah tercatat di papan utama tidak membagikan dividen, BEI akan menurunkan kelas emiten tersebut. Maksudnya, menghapus pencatatan di papan utama dan mencatatkannya di papan kelas kedua. Nah, macam-macam indeks harga saham yang kelima adalah indeks harga saham individual. Nah, indeks harga saham individual menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan satu jenis harga saham. Indeks pertama kali ditentukan sebesar 100% dengan harga dasar pertama adalah harga perdana. Harga saham akan berubah apabila ada perubahan harga saham secara teoritis. Nah, apa itu harga teoritis? Nah, harga teoritis adalah harga dasar penyesuaian sebagai akibat adanya aksi emiten seperti dividen saham, seperti saham bonus, seperti stock split, dan seperti right issue. Selanjutnya adalah macam-macam indeks BEI. Yang pertama adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan. Selanjutnya pertanian, pertambangan, industri, barang konsumsi, properti dan real estate, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan jasa dan investasi, manufaktur, LQ 45, JII, papan utama, dan yang terakhir papan pengembang. Selanjutnya adalah perhitungan harga saham. Perhitungan indeks harga saham individual, rumusnya itu SI sama dengan PS dibagi PBAS dikali 100%, di mana SI sendiri adalah indeks saham individual, PS adalah harga pasar saham, dan PBAS adalah harga dasar saham atau SI awal 100%. Contohnya misalnya harga saham perdana Bank Mandiri itu 750, terus harga di bursa ditutup dengan harga 1.850. Nah, indeks saham individualnya atau SI itu 1.850 dibagi dengan 750 dikali 100%, maka akan menghasilkan 246,67. Selanjutnya adalah indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan sampai tanggal tertentu. Nah, indeks harga saham gabungan ini mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa. Selanjutnya adalah metode perhitungan indeks harga saham gabungan. Nah, ada 2 metode perhitungan indeks harga saham gabungan. Yang pertama adalah metode rata-rata atau average method. Yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Sekian materi dari saya. Materi saya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang metode rata-rata. Metode rata-rata dengan rumus indeks harga saham gabungan sama dengan harga pasar saham dibagi dengan harga dasar saham. Kemudian yang kedua ada metode rata-rata tertimbang. Yang pertama ada metode Paschal dengan rumus indeks harga saham gabungan sama dengan jumlah harga pasar saham dikali jumlah saham yang dikeluarkan dibagi jumlah harga dasar saham dikalikan jumlah saham yang dikeluarkan. Kemudian metode yang last pay rest itu dengan
rumus indeks harga saham gabungan sama dengan jumlah dari harga pasar saham dikali dengan jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar. Kemudian dibagi dengan jumlah harga dasar saham dikali jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar. Kemudian ada indeks Kompas 100. Indeks Kompas 100 merupakan suatu indeks saham dari 100 saham politik publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Indeks Kompas 100 secara resmi diterbitkan Bursa Efek Indonesia atau BIE, bekerja dengan koran Kompas pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2007. Saham-saham yang terpilih untuk dimasukkan ke dalam indeks Kompas 100 ini memiliki likuiditas yang tinggi, serta nilai kapitalisasi pasar yang besar, juga merupakan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam Kompas 100 ini diperkirakan mewakili sekitar 70-80% dari total 1.582 triliun nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Maka dengan demikian investor bisa melihat kecenderungan arah pergerakan indeks dengan mengamati pergerakan indeks Kompas 100 ini. Akan tetapi ini bisa saja berlawanan dengan indeks harga saham gabungan maupun indeks lainnya. Tujuan utama Bursa Efek Indonesia dalam penerbitan indeks Kompas 100 ini antara lain guna menyebarluaskan informasi pasar modal serta menggairahkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari keberadaan Bursa Efek Indonesia, baik untuk investasi maupun pendanaan bagi perusahaan dan mengembangkan perekonomian nasional. Kemudian manfaat dari keberadaan indeks ini membuat suatu acuan atau benchmark baru bagi investor untuk melihat arah mana pasar bergerak dan kinerja portofolio investasinya. Di samping itu, pula para pelaku industri pasar modal juga akan memiliki acuan baru dalam menciptakan produk inovasi yang berbasis indeks, misalnya seperti mengacu pada indeks Kompas 100. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Salam.